kena COVID gitu, dia bisa jatuh pada badai sitokin, badai bradikinin dan lain-lain gitu. Kalau Jadi misalnya memang dia diurutin lebih dok, rentan. kalau diurutin jadi awal pertama yang bikin sakit itu apa? Kita mau bicara tentang infeksi ini, kaitannya dengan Ya, infeksi ya. kaitannya dengan infeksi. Iya, Mungkin dari ketika hidup di waktu bayi, dari makanan atau dari gimana gitu. iya. Ya, sebenarnya sakit itu adalah proses tubuh untuk memulihkan dirinya dari segala macam jejas. Ya, kenapa jejas itu muncul? Karena karena ada trauma ya. Jejas itu muncul ada trauma. Misalnya kita dipukul orang atau kita tertusuk paku, ya, atau karena ada benda asing lain yang berhasil penetrasi ke dalam tubuh kita. Misalnya virus gitu ya, virus atau bakteri dia berhasil berikatan dengan reseptor gitu, terus membuat sel kita rusak. Nah, itu akan menimbulkan jejas atau luka atau lesi gitu. Nah, lesi yang ini akan dikenali oleh tubuh. Oh, ini harus dibuang atau ini harus dimatikan, ya. Jangan sampai luka ini akan mengganggu fungsi tubuh selanjutnya atau menyebar atau bagaimana. Jadi tubuh itu memberikan respon dan respon itu yang kita rasakan sebagai sakit, dari demam lah, dari menggigil lah, ya. Tapi yang terutama demam. Nanti ada proses-proses yang lain seperti batuk. Batuk itu sebenarnya proses untuk membersihkan juga, membersihkan dari saluran nafas, dari lendir yang berlebihan ya. Tapi terutama demam sih. Kalau misalnya ada gejala radang itu yang kita rasakan itu nomor satu demam. Tapi ada 5 sih sebenarnya, ada 5. Rubor, dolor, kalor, ursiolesa, apa lagi ya? Rubor itu merah. Iya, itu tanda-tanda sakit, tanda-tanda radang atau peradangan. Jadi peradangan itu sebenarnya cara tubuh untuk membersihkan dirinya, begitu aja sih. Ya, intinya Ada itu nggak dok sebenarnya. misalnya kita sebenarnya nggak kemasukan patogen, nggak kena trauma, nggak habis kena pukul segala macam. Misalnya karena olahraga yang terlalu keras atau terlalu lelah itu terus bisa bikin radang, mungkin nggak dok? Iya, bisa. Jadi sebenarnya olahraga itu adalah stres ke tubuh. Kita memang senantiasa membutuhkan stres itu supaya apa? Supaya kita menjadi lebih kuat bila kita menghadapi stres yang lain gitu. Jadi cara kita untuk melatih tubuh biar lebih kuat, kita harus memberikan stres memang. Dan stres yang paling bagus ke tubuh adalah stres olahraga. Ya. Dan bahayanya kalau kita olahraga kita nggak hati-hati, jadi kita jarang olahraga, terus tiba-tiba kita olahraga 2 jam atau 3 jam, ya. Itu sangat berbahaya karena apa? Karena kita tidak melatih tidak terbiasa ya, Dok? Ya, kita tidak melatih. Jadi mestinya kan bertahap tuh. Kita misalnya jalan dulu 20 menit, nanti tubuh akan memperbaiki dirinya. Nanti besok kita jalan 30 menit, tubuh akan memperbaiki dirinya. Dan terus bertahap sehingga compliant kemampuan tubuh untuk comeback ya dari stresor itu lebih baik ya. Kalau kita memaksakan diri, tubuh kita nggak siap, itu bahaya. Bahaya. Paham ya? Jadi paham. Kalau disimpulkan, kalau bisa sedikit disimpulkan, berarti penyebab sakit itu adanya jejas ini disebabkan oleh adanya, bisa jadi trauma, bisa jadi karena kelelahan ya dok ya, terus bisa jadi juga karena ada serangan patogen dari luar gitu ya, itu ya dok ya. Iya betul, bisa juga karena reaksi hipersensitivitas namanya. Jadi kita alergi sama debu gitu ya, terus debu akan dikenali oleh tubuh, tapi tubuh bereaksi berlebihan. Iya.
Ya, jadi pada kondisi hipersensitivitas bisa, nggak harus trauma, nggak harus infeksi. Misalnya Jadi kita demam minum, tuh nggak terlalu infeksi dari patogen ya dok ya, demam tuh. demam enggak. Segala macam inflamasi, peradangan bisa menyebabkan demam. Tapi sebenarnya demam yang paling tinggi itu demam yang disebabkan oleh interferon ya, interferon. Jadi kalau misalnya terinfeksi virus, nanti tubuh akan mengeluarkan antivirus. Namanya interferon. Nah, interferon itu dikeluarkan oleh sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, gunanya interferon, dia sebagai sinyal kepada sel-sel yang lain. Hey, ada virus nih, gua kena virus, lu siap-siap. Jangan sampai lu kemasukan virus juga. Jadi makanya ciri khas orang yang terkena infeksi virus itu demam tinggi. Karena apa? Karena interferon itu berperan. Tapi penyakit-penyakit peradangan yang lain juga bisa menyebabkan demam. Cuman demam yang paling dominan memang demam yang diakibatkan oleh virus. Ya, jadi kalau kita terinfeksi DBD misalnya itu biasanya 3 atau 4 hari demam tinggi kan. Itu pun juga kalau kita kena COVID ya, itu Ada demam tinggi manifestasi yang paling utama itu ya demam tinggi. Cirinya demam tinggi itu pada infeksi virus, gitu ya, ngerti ya?